Selamat malam rekan-rekan semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Perkenalkan, nama saya Anna Wihana. Saya mahasiswi Manajemen Bisnis STI Gici Business School Depok. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai My 2024 Goal Mapping yang berdasarkan tugas dari Ibu Agustini selaku dosen mata kuliah pengembangan sumber daya manusia. Jadi pada presentasi kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana saya mencapai resolusi-resolusi yang saya ingin capai di tahun 2024 ini dalam 7 langkah. Jadi ada 7 langkah ya teman-teman. Apa saja sih 7 langkah tersebut? Baik. Nah, 7 langkah tersebut yang pertama adalah ada dream atau mimpi. Jadi dream atau mimpi adalah keinginan yang relatif sulit dicapai tetapi masih bisa diusahakan. Jadi bukan tidak bisa dicapai ya. Memang agak sulit gitu untuk dicapai. Nah, ini adalah jadi keinginan-keinginan yang memang untuk mencapainya itu memerlukan usaha-usaha yang lebih keras seperti itu. Yang kedua adalah urutkan, yaitu kita harus mereview nih dari mimpi-mimpi kita ini mana yang menjadi goal utama, mana yang menjadi goal pendukung atau goal kedua dan ketiga dan seterusnya ya. Dan goal-goal ini satu sama lain saling berkaitan. Yang ketiga adalah gambarkan atau affirmation ya. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan dengan alam bawah sadar kita mengenai mimpi kita, bagaimana kita mengafirmasikan ini sehingga kita yakin gitu bahwa mimpi-mimpi kita ini akan tercapai gitu. Kalau dalam bahasa kunonya ini disebut suges ya. Dalam bahasa modernnya disebut affirmation gitu. Jadi afirmasi. Jadi betul ya teman-teman. Mungkin bahas dulu pernah ada gitu yang bilang itu cuman sugesti aja gitu, padahal sebetulnya sugesti itu betul adanya. Jadi itu adalah afirmasi. Ketika otak kita berkata ya ini bisa, itu pasti bisa, insya Allah dengan usaha, dengan doa itu akan tercapai seperti itu. Lalu langkah selanjutnya adalah why. Kenapa kita ingin mencapai resolusi-resolusi tersebut? Mengapa kita menginginkan mimpi-mimpi tersebut? Lalu yang selanjutnya adalah kapan atau when. Tentukan waktu atau target kapan kita ingin mencapai mimpi-mimpi kita ini. Lalu bagaimana caranya atau how ya. Jadi kita harus list langkah-langkah yang akan kita tempuh. Bagaimana kita menempuh mimpi-mimpi yang kita inginkan tersebut. Lalu siapa atau kita harus berada di lingkungan atau komunitas yang dapat mendukung goal kita tersebut. Lalu selanjutnya kita akan jelaskan, mendetailkan mengenai langkah yang pertama, yaitu dream. Mengenai dream ini, mimpi-mimpi saya, yaitu yang pertama ada bekerja di kapal pesiar teman-teman dan menabung modal. Terus memiliki rumah di Bandung dan di Garut. Lalu membiayai umroh orang tua, lalu memiliki bisnis franchise di bidang makanan dan menjadi eksportir yang sukses. Lalu selanjutnya untuk pengurutan ya, tadi saya jelaskan mengenai pengurutan. Untuk goal utamanya adalah bekerja di kapal pesiar gitu. Ini merupakan mimpi saya yang sudah saya simpan beberapa tahun terakhir. Lalu untuk goal pendamping yaitu memiliki rumah di Bandung. Kenapa di Bandung? Karena di Bandung ada anak saya dan tempat lahir saya. Lalu ada memiliki rumah di Garut. Di Garut itu adalah rumah orang tua seperti itu. Lalu membiayai orang tua umroh dan haji. Ini mungkin resolusi klise ya bagi setiap anak yang beragama Muslim. Lalu memiliki bisnis franchise di bidang makanan. Jadi selama 16 tahun ini saya menggeluti usaha makanan. Maksud saya bekerja di bidang food and beverage service dan sedikit banyak saya mengetahui mengenai ilmu-ilmu di bidang
makanan ini ya. Lalu memiliki bisnis di bidang ekspor impor gitu. Dan untuk goal-goal pendukung ini saya rasa saya akan bisa mencapainya apabila goal utama saya yang pertama itu tercapai. Lalu saya akan bisa melangkah ke resolusi-resolusi atau mimpi-mimpi yang selanjutnya seperti itu. Kenapa saya ingin bekerja di kapal pesiar? Yang pertama adalah aktualisasi diri. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, saya selama 16 tahun sudah bekerja di food and beverage service, di dunia hoteliers itu. Dan bagi para hoteliers, bekerja di kapal pesiar ini merupakan pencapaian yang paling tinggi karena kapal pesiar ini merupakan tingkatan hotel yang lebih tinggi dari hotel-hotel yang ada di darat. Jadi semisal teman-teman berada di posisi terendah di kapal pesiar itu untuk di darat itu selevel dengan operational manager seperti itu. Contohnya untuk posisi yang saya apply itu restoran attendant. Ketika nanti saya kembali ke darat itu di hotel-hotel di Jakarta, hotel-hotel 5 star Jakarta akan dengan senang hati menerima, tentunya apply dulu ya, menerima saya yang lulusan dari kapal pesiar dengan posisi dengan jabatan yang sudah tinggi seperti itu. Memiliki penghasilan yang tinggi tentunya ya, sudah bukan rahasia umum kalau penghasilan di kapal pesiar itu memang lebih tinggi daripada penghasilan di darat. Terus peluang karirnya yang luas. Jadi menurut informasi, sistem promosi di kapal pesiar ini sangat cepat. Jadi tidak menunggu lama karena turnover karyawannya juga yang sangat tinggi. Dan ditambah memang ketika masuk pun kita memang sudah capable gitu di bidang tersebut. Jadi hanya menunggu loyalitasnya sudah terlihat, exposure-nya sudah dipantau oleh perusahaan, maka akan dengan mudah kita naik jabatan seperti itu teman-teman. Lalu jalan-jalan gratis ke luar negeri ya tentunya ya, kita untuk untuk bekerja di kapal pesiar ini tentunya kapal pesiar luar ya. Seperti itu. Lalu menambah jaringan tentunya karena teman-teman kita nanti, atasan kita itu nanti berasal dari berbagai negara, tentunya nanti akan menambah jaringan yang kita miliki gitu. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya adalah when adalah target waktu kapan kita akan mencapai mimpi atau resolusi kita. Untuk goal utama ini atau bekerja di kapal pesiar, saya menargetkan betul-betul di awal tahun, maksimal di bulan Maret itu saya harus sudah bekerja di kapal pesiar. Doakan saya ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya itu adalah how itu bagaimana usaha-usaha apa, langkah-langkah apa yang harus kita tempuh agar kita mencapai resolusi kita. Nah, dalam kaitannya dengan resolusi saya bekerja di kapal pesiar, saya memiliki beberapa langkah berikut ya teman-teman. Yang pertama adalah saya harus apply dulu tentunya. Bagaimana kita bisa kerja di kapal pesiar kalau kita tidak apply ya? Jadi melamar ke agensi atau ke web kapal itu diantaranya yang pernah saya apply adalah ada Alfa Magsaysay, ada Equinox Bahari Utama, ada Ratu Oceania dan lain sebagainya, ada Oasis juga. Jadi itu adalah agensi crewing staff yang mensuplai karyawan-karyawan ke kapal pesiar. Jadi lalu selanjutnya apa? Kalau misalnya kita diterima, selanjutnya adalah kita menunggu offering letter. Offering letter itu nanti akan dicantumkan berapa salary kita dan posisi kita, apakah kita mau atau tidak. Lalu jika kita setuju, itu akan terbit LOI atau Letter of Employment. Di Letter of Employment itu akan dijelaskan kita dapat kapal apa dan posisinya apa, kapan mulai berlayar, dan kapan kita akan kembali untuk cuti di darat seperti itu. Setelah dapat LOI, kita harus segera melengkapi dokumen-dokumen persyaratan dari
karyawan rekrutmen kapal pesiar ini. Di antaranya adalah yang pertama tentunya KTP, paspor, basic safety training, sertifikat, security awareness training sertifikat, visa, dan medical check up serta vaksin-vaksin yang diperlukan sesuai dengan kebijakan perusahaan gitu. Seperti itu ya. Setelah melengkapi dokumen, tentunya persiapan dana pendukung ya. Tentunya kita perlu dana ya nanti untuk pegangan di jalan, untuk nanti ya keperluan standar seperti itu. Lalu persiapan keberangkatan dan refresh knowledge tentunya ya, karena kita akan pergi ke kapal pesiar dengan tadi saya jelaskan ini more than 5-star hotel. Jadi kita harus refresh knowledge kita. Nanti yang akan saya lakukan adalah saya akan bekerja paruh waktu di hotel-hotel bintang 5 di Jakarta tentunya, untuk ya selain menambah penghasilan juga untuk merefresh knowledge saya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah yang terakhir ya, siapa ini adalah lingkungan yang akan mendukung kita ke resolusi dari kita ya. Dalam kaitannya dengan saya, resolusi saya, apa yang saya lakukan untuk mendukung agar resolusi saya tercapai, yaitu saya bergabung dengan komunitas WhatsApp group yang isinya adalah seafarer. Jadi mereka itu adalah senior yang sudah berlayar beberapa kali kontrak, ada juga yang new hire, ada juga yang baru melamar. Itu semua tergabung dalam komunitas WhatsApp group. Saya mengikuti beberapa WhatsApp group. Di dalam WhatsApp group itu tadi diberikan info mengenai kapan diadakannya walk-in interview, kapan ada rekrutmen, terus bagaimana cara kita melengkapi dokumen, bagaimana agar kita lolos interview dan lain sebagainya. Jadi saya mengikuti banyak WhatsApp group. Selain itu saya juga mengikuti grup-grup di media sosial lain seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, apakah saya akan berhasil bekerja di kapal pesiar, teman-teman? Dengan usaha-usaha dengan 7 langkah tadi, mari teman-teman menjadi saksi dan doakan saya agar resolusi saya yang pertama ini tercapai. Seperti itu, teman-teman. Baik, seperti itu uraian 7 langkah untuk mencapai resolusi di tahun 2024 milik saya. Kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan ya teman-teman. Semoga harapan-harapan kita di tahun 2024 ini akan tercapai, dan kita selalu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.